Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, Bapak Ibu sekalian ya. Berjumpa kembali kita ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan sharing ya, sharing terkait dengan unit kompetensi yang keempat ya, yang harus dikuasai oleh seorang penyelia halal ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, ya, saya mengingatkan juga, ya, silakan absen Bapak Ibu. Ini ada absennya. Karena waktu kita hanya 1 jam, biasanya ini peserta suka ketinggalan di sesi ini ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan absen ya, Bapak Ibu. Oke, baik ya sambil login ya, sambil absen Bapak Ibu silakan disimak ya. Nah, saya akan menyampaikan terkait ini Bapak Ibu ya. Unit kompetensi yang keempat melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ya, berdasarkan SKKNI ya, penilai halal nomor 21 tahun 2022. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas adalah terkait tadi referensinya sudah saya sampaikan ya, kemudian definisi ya dari eh, penanganan produk yang tidak sesuai kriteria itu seperti apa. Kemudian mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal ya, lalu menanganinya, menangani produknya seperti apa dan juga nanti ada pelaporan serta contoh ya, contoh bukti implementasi dari pelaporan itu ya. Ini yang akan kita bahas. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, mengacu ke SKKNI nomor 21 tahun 2021 ya, khususnya unit kompetensi yang keempat melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ya. Ada 3 elemen kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai ya. Yang pertama terkait mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi Bapak Ibu harus bisa nanti ya mengidentifikasinya di pelaku usaha. Kira-kira produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu produknya seperti apa? Ya, kemudian bisa menganalisis juga penyebabnya apa, kemudian jenis ketidaksesuaiannya seperti apa, ya gitu. Kemudian berikutnya menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, jadi ketika tadi Bapak Ibu menemukan ada case ya produk tidak sesuai kriteria halal, bagaimana cara penanganannya? Ya, apakah masih boleh digunakan kembali ya atau di reward downgrade ya? Apakah masih boleh ya atau bagaimana ya? Kemudian melaporkan dan mendokumentasikan penanganannya ya, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tadi. Didokumentasikan ketika ditangani ya. Nah, itu dibuat rekaman aktivitasnya ya Bapak Ibu. Nah, pengertian atau definisi tadi ya, produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu adalah ya Bapak Ibu, produk yang sudah disertifikasi ya. Artinya Bapak Ibu nih sudah disertifikasi halal ya produknya. Kemudian produknya itu terlanjur diproduksi ya dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan baru atau mungkin dia diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Ya, contoh misalnya eh, ayam goreng misalnya ya, menu ayam goreng tadi. Hmm, Ayam goreng diproduksi dari ayam yang belum punya sertifikat halal. Ya, bahannya ayam, ya ayam kan bahan halal ya, ayam segar ya. Namun ketika kita mau olah ya dan bahannya dari ayam sembelihan ya, kalau dia tidak memiliki sertifikat halal untuk proses sertifikasi halal itu artinya tidak memenuhi kriteria halal ya Bapak Ibu ya, sehingga itu tidak bisa masuk atau dijual, diperjualbelikan, tidak bisa, tidak boleh. Ya, harus ditangani. Ya, cara penanganannya seperti apa? Ya gitu. Atau mungkin dia di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria. Tadi mungkin fasilitasnya juga digunakan untuk produksi produk tadi yang tidak yang tidak sesuai halal. Misalnya tadi digunakan juga untuk produk ya ayamnya belum belum tersertifikasi, artinya kan fasilitasnya bersamaan. Nah, itu berarti termasuk nanti produk yang dihasilkan tidak sesuai kriteria halal. Ya, begitu. Nah, ketentuan dalam BPJPH bisa kita lihat bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria itu dapat diidentifikasi dari proses audit internal. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, gimana Bapak Ibu bisa tahu itu produknya tidak sesuai kriteria halal ya? Dari kegiatan audit internal.
Nah, kemudian audit pemasok ya, kemudian pemeriksaan produk rutin ya ataupun analisis laboratorium. Ya, biasanya dari situ akan ketahuan. Kemudian perusahaan juga harus melakukan prosedur tertulis ya untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal tadi. Harus ada prosedurnya ya. Nah, di prosedur ini harus memuat definisi yang tepat terkait produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara menanganinya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa untuk menentukan atau apa memastikan produk itu tidak sesuai kriteria halal bisa dilakukan ya, diidentifikasi dari kegiatan audit internal, audit pemasok, atau mungkin pemeriksaan mutu rutin produk ya, atau mungkin dari hasil analisis laboratorium ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini, ada beberapa langkah kerja yang bisa dilakukan oleh penilai halal. Di antaranya, produk yang dihasilkan dari PPH ya, atau proses produk halal pelaku usaha dan tidak memenuhi kriteria halal itu diidentifikasi sesuai prosedur. Jadi harus kita lakukan ya. Identifikasi. Kemudian penyebab dari jenis ketidaksesuaiannya harus ditelusur, ya, seperti itu. Harus ditelusur dari mana kira-kira penyebabnya. Apakah dari bahannya, apakah dari orangnya, ya, pekerjanya, atau dari alat misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk mengidentifikasi produk ya, beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama kita harus tentukan produk yang tidak memenuhi kriteria halalnya apa. Jenis produknya misalnya diketahui nih, oh iya ini ada produk yang sudah diproduksi tidak sesuai kriteria halal. Nah, lihat lagi jenis produknya apa. Kemudian nomor batch ya, catatan apa kode batchnya, kemudian lokasi terjadinya di mana dan tanggal terjadi serta bukti. Bukti paling penting ya. Nah, berikutnya setelah kita identifikasi jenis produk ya, pisahkan dia. Pisahkan antara produk yang memenuhi kriteria halal dengan yang tidak memenuhi kriteria halal tadi. Ya, nggak boleh digabung. Lalu lakukan identifikasi dan penarikan untuk mencegah produk masuk dalam rantai PPH. Nah, jadi ketika sudah diidentifikasi, dipisahkan ya, ya udah, nggak boleh eh, di apa di reward, downgrade dan sebagainya ya, harus ditarik itu ya, ditarik ya, dan dilakukan pengendalian ya, diantaranya bisa dimusnahkan, dibuang ya, atau kalau mau dikasih ke pakan ikan juga nggak apa-apa ya, pakan ikan, pakan ternak ya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk penyebabnya tadi kita bisa menelusur. Tadi penyebabnya dari mana gitu ya. Nah, ini ada apa rumus ya, rumus untuk menentukan penyebab. Ya, metodenya itu 4M plus 1E. Jadi ada 4M, 1E ya. 4M. M yang pertama itu material, bahan bakunya. Nah, bahan bakunya kira-kira bagaimana? Contohnya ayam tadi, ayam goreng. Oh iya, ternyata bahan bakunya si ayamnya dibeli dari pasar yang tidak memiliki sertifikat halal, masuk satu penyebab ya. Kemudian dari mesin, ya, mesin yang terkontaminasi bahan tidak halal atau najis ya, kalau misalnya kontaminasi ya. Kemudian dari manusia, personalnya yang memang tidak menjaga misalnya ya dari najis atau bahan yang tidak halal. Kemudian M yang keempat adalah metode, metode kerja yang tidak sesuai kriteria CPH. Ya, bisa Bapak Ibu temuannya bisa empat-empatnya, bisa salah satu ya. Seperti itu. Nanti tergantung kasusnya di lapangan seperti apa. Kemudian environment ya, lingkungan ya, area kerja yang tidak bersih. Ya, ini juga bisa menjadi penyebab ya begitu. Nah, itu ya 4M 1E diingat ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah, eh, langkah lagi yang harus dilakukan penilai halal adalah terkait produk tadi. Produk yang dihasilkan tadi ya yang tidak memenuhi kriteria halal itu ditangani sesuai persyaratan standar ya. Dan penanganannya dievaluasi ya sesuai dengan prosedur ya. Apakah nanti si produknya itu dibuang ya seperti itu ya, atau dikasih pakan ternak boleh ya. Eh, Seperti ini penanganannya Bapak Ibu. Jadi untuk produk yang terlanjur diproduksi ya, produk yang sudah disertifikasi halal, terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria halal, itu tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal.
nggak boleh ya. Kemudian tidak boleh di reward ya, diolah lagi misalnya, atau di downgrade, kualitasnya diturunkan lah gitu ya, nggak boleh. Atau direformulasi kembali ya, nggak boleh. Ya begitu. Dan dan pastinya dia tidak boleh diklaim sebagai produk yang halal ya, begitu ya. Nah, kemudian jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak memperlihatkan produk halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan. Ini kalau misalnya tidak dijual ya ke produk yang mungkin ke non muslim ya tidak dijual juga misalnya ya boleh nanti produknya ini dimusnahkan saja atau kasih ke pakan ikan pakan ternak ya boleh gitu ya. Nah, terakhir melakukan evaluasi penanganan ya, dievaluasi penanganannya ya, apakah sudah efektif, sudah efisien, sudah cocok belum ya cara penanganannya. Dan pastikan bahwa memang penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal tadi itu betul, betul ya dan efektif dilaksanakan ya. Nah, dan berikutnya pelaporan. Nah, jadi ada pelaporan juga Bapak Ibu ya dari apa tadi produk yang sudah diidentifikasi tidak sesuai kriteria halal, kemudian ditangani ya. Nah, dibuat juga laporannya. Jadi harus punya laporan Bapak Ibu ya. Nah, untuk bukti-buktinya jangan lupa ya foto, video pemusnahan produk ya itu juga diambil ya. Untuk laporan nanti menyesuaikan ya. Bapak Ibu bisa membuat sendiri dengan format perusahaan. Namun memang untuk di template kita sudah ada sebetulnya untuk di apa di pelatihan ini. Nah, ini bisa digunakan nanti kalau misalnya Bapak Ibu belum punya ya template-nya ya. Seperti ini kira-kira berita acara penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Ini satu sekali lagi Bapak Ibu, ini berita acara eh, penanganan produk ya, bukan bahan. Jangan salah persepsi di sini ya. Jadi isinya nanti ini produk ya, bukan bahan. Kalau misalnya tadi produknya adalah ayam goreng ya, berarti berita acara penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal terkait ayam goreng, bukan si ayamnya, ayam apa ayam bahannya. Ya, jadi ayam goreng nih isinya ya. Jumlahnya berapa misalnya? Cara pemusnahannya bagaimana? Lokasinya di mana? Penanggung jawabnya siapa? Kapan dimulai ini ya, diperiksa kapan ya, eh, terkait pemusnahannya ini kapan dimulai dan selesainya kapan. Nah, ini tadi dianalisis penyebabnya, kira-kira apa penyebabnya tadi ya, eh, apa tadi 4M1E ya, dari bahankah, materialkah gitu ya, atau mungkin dari mesin ya, fasilitasnya ya, atau mungkin apa lagi itu 4M apa aja tadi Bapak Ibu? Ada yang ingat 4M? Mesin manusia, Material, mesin, Mesin, manusia, manusia, metode, dan environment. Ya. Metode. Oke, oke, baik. E-nya lingkungan ya. Nah, itu kira-kira nanti untuk analisis penyebab. Kemudian rincian penyebab. Nah, rincian ini dirinci lagi. Misalnya, kenapa tadi ayam goreng itu sampai digunakan menggunakan ayam yang dari pasar? Dirinci lagi. Oh iya, ternyata kenapa digunakan ayam dari pasar? manusia, mesin, metode apa lagi Pak? Satu lagi? Karena M-nya? ada permintaan ya, Manusia, mesin, permintaan metode. eh, Masuk ke orangnya mas. catering ya yang ada pesanan catering ya menunya ayam goreng butuh banyak ayam goreng ya sementara waktunya mepet gitu jadi cepatnya diambil di pasar gitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ya sehingga digunakan ayam yang di pasar gitu ya jadi lebih rinci lagi ya kalau di rincian penyebab ya kalau di analisis ini cukup nah tadi yang 4M1E itu gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu nih ya. Contoh untuk apa penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Jadi memang diisi lengkap ini berita acaranya ya. Ini kapan ini dilakukan penanganannya ya, waktunya, kemudian disetujui oleh siapa, diperiksa oleh siapa, disiapkan oleh siapa ya. Nah, diisi ini nama produknya. Nah, kebetulan ini kasusnya martabak telur ya dan risoles ayam ya. Nah, kemudian cara penanganannya bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu jelaskan lokasi, mulai dan selesainya dan dituliskan juga akar sumber penyebab ketidaksesuaian dan rincian ya, rincian analisis penyebabnya. Ya, begitu Bapak Ibu. Ini juga contoh lagi tapi ini jasa ya. Nah,
Kira-kira itu di materi ada contohnya Bapak Ibu, bisa dipahami untuk ini cara penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal Bapak Ibu? Bisakah dipahami? Izin bertanya, Bu. Boleh. Ya, tadi kan bahwasannya untuk misalnya nih kita dalam arti produknya itu masih apa Bu antara halal dan haram itu istilahnya antara Subhat, halal dan syubhat. subhat ya itu Bu. Nah itu bagaimana Bu kan ini kan istilahnya sudah diketahui bahwasannya barang tersebut sudah halal misalnya. Nah, Nah, apakah untuk yang barang subhat itu apakah bisa di rework atau bagaimana Bu? oke, sebentar, sebentar. Hmm. Jadi ini eh barang apa produk yang Bapak Bapak produksi? Berarti itu barang ya, bahan ya Ya, jatuhnya. bahan misalnya Bu. Bahan. Ya, bahan. Nah, bahan ini digunakan untuk produk Bapak, misalnya. Mm-mm. Nah, Bapak udah sertifikasi belum? Baru hari ini belajar. Nah, misalnya Iya. Bapak sudah sertifikasi halal, ya misalnya nih sudah sertifikasi halal, produknya sudah terbit SH-nya, dan kebetulan Bapak menggunakan tadi bahan ya, eh, bahan yang digunakan atau produk yang digunakan sebagai bahan untuk produk Bapak ya. Nah gitu, ternyata si produk yang akan Bapak gunakan ini masih syubhat ya, masih ragu nih karena nggak ada halalnya ternyata. Ya. Ya gitu ya, karena kalau ragu kan gitu ya, nggak jelas nih halal apa enggak gitu ya, nggak jelas lah pokoknya. Nah, artinya untuk produk yang Bapak produksi dari eh, bahan tadi ya, yang syubhat tadi, itu tidak sesuai kriteria halal, Pak. Nah, produk yang Bapak hasilkan. Karena tidak sesuai kriteria halal, Bapak harus musnahkan. Artinya tidak boleh dijual, tidak boleh di reward, downgrade, nggak boleh. Nah, karena Bapak sudah komitmen tadi ya dengan halal gitu. Kecuali Bapak belum komitmen nih dengan halal. Saya kan belum komitmen halal, belum ada rencana pengajuan halal gitu. Jadi nggak kena tuh aturan atau ketentuannya. Karena ketentuan di SCPH-nya seperti itu. Ya Pak. Gitu ya Pak Mulyana. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Oke, di kolom chat. Oh, nggak ada. Ya, baik. Eh, sebentar saya stop. Bapak Ibu, sisa waktu kita setengah jam pas ini ya. Silahkan Bapak Ibu nanti untuk mengerjakan tugas. Sebentar. Saya share dulu. Hmm. Nah, ini nih. Oke. Nih, saya share ke Bapak Ibu ya di grup 217. Ini. Nah. Oh, Bapak Ibu, silakan dikerjakan ya tugasnya. Ya, setengah jam, 35 menit waktunya cukup panjang. Bapak Ibu bisa mengerjakan. Gampang ya ini ya, singkat ya, singkat padat tapi. Nih, saya ini dulu ya, saya tampilkan dulu. Absen jangan lupa ya, setengah jam lagi waktu untuk absen ya. Ini Bapak Ibu ya kasusnya yang dikerjakan. Jadi sesuai kasus yang diberikan ya. Nah, kasusnya itu ya perusahaannya adalah CV Bakso XYZ namanya ya. CV Bakso XYZ. Dia memproduksi berbagai macam varian bakso. Nah, Pak, ini ada catatannya ya, dia sudah tersertifikasi halal. Ya. Dan pada suatu kondisi yaitu pada tanggal 20 Januari ya 2026 ada pesanan mendadak. Nah, ini ada orderan ini Bapak Ibu. Ya, dadakan ini sehingga em,
orderannya tiba-tiba naik ya, meningkat. Nah, untuk memenuhi pesanan tadi, ya, pihak pembelian ya membeli daging ayam di pasar. Ya, sudah jelas ini ya, dia beli di pasar ya, yang tidak bisa ditelusur kehalalannya ya, dan melakukan proses penggilingan. Nah, dan lagi-lagi nih, dia menggilingkan berarti ini bagian dari apa ini? Apa? 4M tadi apa ini? Apa aja? Mesin, Bu. Mesin dan apa? Manusia. Manusia, Material. Nah, material, material Bu. dan mesin ya, bahan Hmm. dan alat fasilitasnya ya. Nah, setelah ditusur, jasa penggilingannya daging di pasar tradisional tersebut menggiling berbagai macam sumber hewani. Ya, seperti itu. Nah, daging yang digiling telah sampai diproses dan sudah dihasilkan 150 pack kemasan 500 gram untuk bakso ayam XYZ. Ya, jadi sebagai penyelia halal, Bapak Ibu ya, sudah tadi ya kita bahas, sudah dipelajari UK 4. Ya, silahkan nanti dilengkapi berita acara ini, Bapak Ibu. Nih, dilengkapi nih semuanya. Diisi harinya ya, hari apa ya, tanggal, bulan, tahun ya. Disetujui oleh siapa kira-kira ya. Kemudian diperiksa oleh siapa, disiapkan oleh siapa ya. Silahkan, kasusnya yang di atas ya. Jadi nama item ini isinya apa? Bakso. Bakso apa? Bakso ayam. Bakso Giling. ayam. Bapak Ibu kerjakan ya. Kalian dikerjakan. Hari apa ini? Sekarang hari Selasa. Selasa. Rabu, Bu. Kok Selasa? Kita Rabu. balik ke Selasa. Rabu, tanggal 4. Harinya bukan tanggal 20 Januari itu, Kak, Bu. Oh iya, 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 betul. 20 Januari 2006 itu hari apa Bapak Ibu? Coba dicek Bapak Ibu. Hari hari Selasa. Oh, Selasa benar ya. Selasa. Bulan Januari tahun 2026. Ya. Nah, nah disetujui oleh siapa kira-kira? Sesuai kasusnya. Pimpinan. Pimpinan siapa? Pimpinan PT apa? PTXJJ. Itu bakso PT CP XYZ. XYZ, bakso XYZ, Bu. Staff CV Bakso XYZ. Oke. Nah, kemudian disiapkan penyelih halalnya ada namanya nggak di sana? Nggak ada ya, Bapak Ibu ya? Tidak ada, Bu. Kita Nah, isi ditunjuk nama sih. masing-masing ya. Mm-mm. Nah, sambil dikerjakan ya, disiapkan oleh siapa ini? Formnya siapa yang menyiapkan? PPH. PPH, PPH. Tim, tim halalnya ya, Bapak Ibu lah Ya, ya. Ya nggak sih? betul, Siapa yang Bu. menyiapkannya? Ya Bapak Ibu ya kan Bapak Ibu penyelia halalnya ya. Nah, ya, isi nanti ya. Kemudian bakso ayam tadi produknya. Jumlahnya berapa? 100, 150. 50 150 pack. pack, pack ya. Oke. Uraian cara penanganannya gimana? Diapakan itu baksonya? Bakso dibuang. Bakso dibuang kemana? Gimana coba kalimatnya? Coba. Bakso yang sudah diproduksi itu tidak boleh diklaim sebagai produk yang halal, Bu. Tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Heeh. Terus, Dan pihak bakso CV ini harus memusnahkan, dan gini aja ya. Kemudian bakso tersebut heeh, harus dimusnahkan. atau dibuat untuk pakan ternak gitu. Dimusnahkan dengan cara apa? Dengan cara dikubur atau Dikubur di mana? di tanah belakang, Bu. Di halaman. Halaman ya. Atau Ya, diberikan ke pakan hewan. Mm-mm. ya, belakang Dihancurkan, sudah. Bu. CV, bakso, XYZ, atau diberikan ke pakan Ya, pakan ternak Pakan ternak. ternak. Ternak apa ikan? Ikan. ikan. Ternak ikan. Ke, atau diberikan ke ikan ya. Ya. Ke ikan. Dijadikan aja deh. Dijadikan pakan ikan. Ya. Dijadikan pakan ikan. Udah di kolam. Katakanlah ada ya dia ya. Kalau Saya belakang. punya kolam ikan ya.
misalnya. Nah, lokasinya di mana? Bu, pemusnahan dibakar boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh Boleh, juga. Bu. Boleh, boleh. Boleh juga ya. Oke. Boleh. Baksonya harus kering kayaknya kalau dibakar. Iya. Boleh, boleh. Jadi lokasinya di mana ini? Oh, dibakar jadi bakso bakar. Lokasinya, Di CV Bakso XYZ itu, Bu. kalau lokasi alamat belum ada, Bu. Cuma tempat, cuma namanya Oh aja. ya. Ya, Tempe bakso. Penanggung jawabnya. Ini Penanggung lihat. jawab pemilik punya halal ya. Ya, kok halnya situ. Nah, siapa nih ya Pimpinan misalnya? Mulainya jam berapa? Mulainya pada saat kita training aja, Bu. Jamnya jam 9 ya. Selesainya 10. Jam 10. Nah, oke, satu aja produknya atau ada lagi? Satu. itu aja. Satu aja ya. Nah, kemudian kita analisis penyebabnya. Dari apa aja tadi? Dari daging Mesin. ayam. Berarti material ya. Coba sebutkan. Gimana kalimatnya? Daging ayam yang dibeli di pasar tradisional Ayam ya dibeli, tidak bisa ditelusuri kehalalannya dibeli di pasar tradisional yang tidak bisa telusuri ditelusuri kehalalannya. ke Pengalannya. ya gitu ya. Ya. Apalagi? Kemudian dan Dan bercampur dengan ya benar, dengan daging hewani lainnya. ini lainnya. itu masuk ke mana itu? Itu di mesin ya? Oh, ke mesin, Mesin Bu, ya, mohon Bu? maaf, mesin. Berarti mesinnya gimana? Menggunakan Mesin yang digunakan Mesin yang sudah digunakan bercampur dengan bercampur dengan hewani hewan yang lainnya lainnya yang tidak menggunakan jelas kehalalannya. mesin penggilingan yang sudah bercampur dengan jenis daging lainnya yang dengan di hewan Lainnya. hewan lainnya. Menggunakan mesin penggilingan di pasar ya, ya yang sudah bercampur dengan hewan lainnya. Itu saja barangkali ya. yang tidak Nah, jelas halalannya. iya, Mungkin babi juga bisa, Bu ya, ya. yang belum jelas kehalalan misalnya. Oke, rincian penyebab. Coba gimana? Kenapa Penyebab bisa sampai diproduksi itu? oh ya, adanya pesanan mendadak, Bu, dari customer, Adanya pesanan mendadak dari konsumen mungkin ya, konsumen. konsumen sama Ya, konsumen sehingga mengakibatkan order tiba-tiba naik. kan order tiba-tiba naik, terus Dampaknya pemilik usaha mencari solusi tercepat untuk mendapatkan bahan baku. usaha mencari solusi Ya, tercepat Nah, untuk mendapatkan bahan baku untuk bisa memenuhi permintaan dari konsumen. itu untuk memenuhi Permintaan permintaan dari konsumen. konsumen. Terus Konsumen. apa lagi? Apa lagi? Sehingga sehingga terjadilah case tersebut. Gimana kalimatnya? Ayo, yang benar ayo. Mm-mm. Adanya pesanan mendadak dari konsumen sehingga Mm-mm. mengakibatkan order tiba-tiba naik. Ya, Mm-mm. ini sehingganya banyak banget ya. Nah, Mm-mm. ini aja ya. Nah, pemilik usaha mencari solusi tercepat untuk mendapatkan bahan baku untuk memenuhi permintaan konsumen. Mm-mm. Oke, dengan cara Dengan cara memesan daging ayam di pasar tradisional memesan daging ayam yang belum jelas halal di halal. pasar tradisional Mm. dan melakukan apa? Melakukan transaksi ya atau Penggilingan. Penggilingan ya. penggilingan Penggilingan menggunakan mesin mesin yang penggiling sudah bercampur dengan hewan lainnya, yang daging hewan lainnya, berbagai yang macam sumber daging hewani lainnya, digunakan juga untuk berbagai macam sumber daging hewani lainnya.
Untuk menggiling daging hewani hewan lain. Gitu. Betul, Bu. Nah, silakan dikerjakan. Nah, selesai Bapak Ibu tuh. Tinggal ditulis ya. Nah, nanti diupload di tugas 2. Selesai tugasnya ya. Baik, Bu. Nama penilaiannya nama Bapak Ibu ya. Bisa di-share, Bu. Saya stop dulu. Oke ya. Ini tadi gimana dia? Salah. Ya benar. Untuk analisa penyebab manusia metode berarti tidak Mm-mm. mesti diisi ya kalau cukup material dan mesin saja. Ya, tergantung kasusnya, Pak. Kalau ada dijelaskan diisi, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, kosong aja. Kira-kira ada nggak dari situ? Ya, Bapak Ibu. Kalau manusia ada, Bu. Nah, silakan ditambahkan kalau ada. Ya. Ya, tugasnya dilengkapi kembali, tugas LK4 ya, nanti diupload di tugas 2 ya. Nah, di tugas 2 ya bersama dengan LK3 tadi. Nah, ini kan sisa waktu banyak ya. Sisa waktu Bapak Ibu bisa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan atau mau dimanfaatkan untuk revisi perbaikan tugas ya juga silahkan. Ya. Absen jangan lupa ya. Absen itu ada ya, diklik dulu judul materinya ya baru akan absen. Tapi absen itu hanya nanti berlangsung sesuai dengan jamnya ya, gitu. Sudah muncul absen ya? Hmm.
Bapak Ibu uploadnya filenya PDF ya. Bisa diupload file PDF ya. Hmm. Mau tanya Bu, ini tugas satu, tugas dua, atau tiga, bertiga ya Bu? Tugas Kalau dua, yang sudah tugas kalau dua. yang sudah terlanjur upload dalam bentuk Word harus ulang upload atau gimana Bu? Bisa, nah masih ada waktu, Ibu bisa di lab dulu dari sistemnya, bisa diupload ulang. Oh, baik, terima kasih Bu. Ya. Hmm. Hmm.
LK4-nya diupload di tugas 2 ya, bukan di tugas 3 ya, Bapak Ibu ya. Ibu Dwi Hastuti LK4 diupload di tugas 2, bukan di tugas 3 ya, Bu. Iya, Bu. Siap. Nanti dihapus dulu tuh yang diupload di tugas 3. Bu, ini kan tidak akan numpuk sama yang tugas yang pertama tadi ya, Bu ya? Nggak akan. Nggak akan masuk ya. Tadi saya add file, jadi masuk ya, Bu? Iya, nggak akan numpuk kok itu. Mau 2 file, 3 file ya tetap masuk, tapi di tugas 2 ya. Ya. Yang belum upload tugas 1 ya, mohon diupload ya Bapak Ibu ya. Nanti nilainya nggak masuk ini, nggak bisa lulus nanti ya. Hmm.
5 menit lagi ya, Bapak Ibu ya. Yang belum upload tugas ya, jangan lupa diupload ya, Bapak Ibu. Kalau di saya ini ada beberapa orang nih. Pak Mulyana ada di sini nggak, Pak Mulyana? Sudah, Bu. Tugasnya upload, Pak. Ini, Sudah, Bu, barusan. Masih hangat, Bu, barusan. ini Mulyana ada 2 kali ya. Bapak Mulyana Ahmad, ini Mulyana aja ada, Pak. Ada 2 nggak Mulyana di Enggak, sini? itu aja, Bu. Saya aja, Bu. Oh, di sistem Bapak namanya Mulyana Ahmad atau Mulyana saja? Kalau saya ini Mulyana aja nih Ya, yang peserta. tanpa Ahmad, Bu. Oh, belum masuk Pak tugasnya ini. Coba Bapak ini lagi ya. Sudah kayaknya, Bu. Pastikan sudah terupload. Ini belum masuk ini kalau saya ngecek. Ya, coba saya out dulu, saya login lagi ya. Ibu Asih ada Bu Asih? Saya login lagi dulu cek nih. Oh iya, baru masuk Pak, Pak Mulyana. Nanti saya koreksi dulu ya. eh Bu Asih nih belum masuk. Ada nggak Asih di sini? Bu Asih, nggak ada juga. Nggak ada di Zoom ya? Ini nggak ada nih Pak Osep nih peserta saya Pak. Ya benar Bu Asih nggak ada. Absennya coba kita cek. Absennya ada, tapi orangnya nggak ada. Gimana itu? Asih Sunarsih. Sih, ya nggak ada ya. Oke. Bapak Ibu, kalaupun absennya ada lengkap, tapi Bapak Ibu tidak ada di Zoom ya, apalagi tidak mengerjakan tugas ya, ya nanti nggak bisa lulus itu ya, Pak Osep ya. Nggak akan ada ini ya, harus mengulang ya. Ini peserta saya kebetulan hilang videonya. Satu orang ini memang nggak ada ya, nggak Dengan atas nama siapa tadi? Ibu Asih Asih, ya, Ibu Asih, Elia. iya Pak, Asih Sunarsi Pak, betul. Ini nggak ada nih, tapi dia absen Pak. Orangnya nggak ada di Zoom. Oke, Bapak Ibu ya. Nih, saya sambil ngecek tugas-tugas yang sudah masuk. Hmm, kamera saya sepertinya ini nggak muncul ya, nggak apa-apa ya. Bawaan sinyalnya mungkin. Absennya full ya, Bu Asih. Iya, Pak. Oh, nggak full banget sih, Pak. Ada kosong tuh 21. Iya. Hmm. Sebentar, ada lagi nih. Pak Panca ada di sini. Lucu sih. Pak Panca ada di sini nggak nih? Panca. Ada ya? Pak Panca. Halo. Ini apa nih maksudnya, Pak? Jadi,
Oh ya, oh mengganti. Oke, baik. Baik. Bapak dan Ibu, tugas ini mohon dikerjakan sendiri ya, bukan dikerjakan oleh orang lain ya. Eh, Kalau dikerjakan orang lain nanti pasti akan ketahuan ya. Dikerjakan sendiri, ya, intinya begitu. Oke. Tapi mungkin itu kemarin kali ya, Pak, Ibu asihnya ada. Hari ini kayaknya belum ada nih. Sesi saya sih nggak ada nih. Iya, iya. Soalnya kemarin beliau juga ada komentar di grup ya, menanyakan tugasnya kapan dikumpul gitu. Nah, hari ini nggak ada nih, belum muncul dari pagi sepertinya. Ya, hari ini dia belum muncul. Baik, Bapak Ibu ya. Untuk sesi saya ya, sampai di sini Bapak Ibu ya, sampai jam 10. Tugas-tugasnya bagi yang belum mengupload ya, jangan sampai membuat fasilitator menunggu ya. Nanti tugasnya nggak dinilai, nanti nggak dinilainya nggak lulus nanti Bapak Ibu ya. Eh, Silakan nanti dilanjutkan ya Bapak Ibu pelatihannya sampai selesai. Tugas juga mohon dikerjakan Ini dengan diupload di mana? perbaikan ya. Mau Begitu. diupload di mana ini, Bu? Tugas LK4 tadi diupload di tugas 2 ya. Tugas 2 ya di LK, sistem. Ya, betul. LK3, LK4, Di kelas 2. tugas 2 betul. Oke ya. Oh, dua-dua berarti ya, kayak Iya, kemarin. iya, betul. Ya, betul, Oh, betul, yang Pak. kemarin, gitu ya. Itu saja ya, Ya, Bapak Ibu. makasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih ya atas atensinya. Mohon maaf ya. Saya kembalikan sesi ini ke